Salah pengambil alian itu siapa yang jadi pemintanya? Panglima Perangnya Sopo, siasatnya seperti apa, dananya kondi. Ya betul? Enggak sederhana itu. Enggak sederhana. Panjang itu. Dan kenapa sekarang ini kok seolah-olah tenang, adem? Ya karena dari Pak Wakapolda kemarin itu sudah memberikan jaminan bahwasanya sekarang steril. Kita kejadian 21 Parung itu disterilkan oleh Pak Wakapolda. Nggak boleh dipakai oleh siapapun. Dan nampaknya ini berhasil. Nampaknya berhasil. Ya sekarang kita tinggal menunggu proses hukumnya berikutnya. Apa lagi mau tanya? Pokoknya lah habis lah saya. Masih baru jam 10:30. Enggak masuk. Ada yang mau nanya lagi? Mau silakan. Suara halus coba. Suara halus. Mbak-mbaknya ini yang bertanya apa nih coba? Oh ya. Sudah diwakilkan. Oh. Barangkali ada yang lain bisa ambil di sebelah kanan saya. Ya, Mas. Oke, monggo Mas Marti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang merek sabu yang notabene itu masuk kategori apa namanya? Apakah sudah terangkat? Jangan kita membuat orang yang merek dipaksa itu kan itu kalau masa satu dari kejuran bahkan kita ada lakas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi menyampaikan bahwasanya yang namanya merek itu bisa berubah dari milik organisasi menjadi milik perorangan. Itu dari aspek prosesnya. Kalau proses yang dilihat melalui jalur perdata itu benar. Tapi kalau proses yang dilihat daripada bagaimana pindahnya tangan tadi dari aspek pidana, itu menurut saya itu memenuhi unsur-unsur pidana. Kalau ini memenuhi unsur pidana, siapapun karena ini bukan delik aduan berhak untuk membuat laporan. Saya membayangkan itu begini, kalau para pajak membuat surat atau melaporkan kepada Polres, terus kemudian para ranting membuat laporannya kepada Kapolsek, seluruh Indonesia apa enggak geger? Yang saya inginkan itu adalah opini tadi yang terbentuk tadi. Saya memainkan opini dengan menggunakan media. Nah, sekarang siapa yang melaporkan? Siapa yang melaporkan? Kan tadi sudah saya bilang, siapapun berhak melaporkan. Besok saya ketemu Mas Pur di sini. Mas Pur itu sebetulnya juga sudah membuat surat jawaban yang kasusnya Mas Rosadi. Sudah membuat Pak Purwanto Sekum. Tapi saya bilang, Mas Pur, ini kalau masalah pidana, saya yang paling tahu, saya bilang gitu, saya terang-terangan gitu. Maksudnya saya ingin banyak memberikan masukan terhadap, kalau pidana itu asasnya adalah pembuktian. Nah, pembuktian kita harus bisa membuktikan. Kita siap nggak untuk membuktikan bahwasanya itu milik organisasi, bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Itu harus kita bisa buktikan. Kalau itu sudah bisa kita buktikan, selesai semuanya. Asas pidana itu adalah pembuktian yang melanggar unsur-unsur pidana. Wah, kalau saya tanya, ada orang sudah. Jadi kalau lawyer membuat surat itu biasanya kan panjang. Kalau saya, ya unsur-unsurnya aja yang dilanggar. Pidana kok, apalagi nyangkut masalah laporannya kepada polisi. Ya kita berikan yang pembuktian tadi.
Kalau kita bisa buktikan, apa yang susah bagi saya? Nah ini kan, siapa yang bisa buktikan? Dan sekarang Mas Pur itu adalah sekum. Jadi sekum itu yang membawa misalkan, oh historisnya PSHT itu berdiri 22. Itu dengan segala artefaknya kan, ada juru senam, terus kemudian bed, itu kan ada semuanya, ada 10 itu kalau nggak salah yang terdaftar itu. Kok satu hilang? Jebule, tahun 17 kok ada di tempat orang lain. Gimana ceritanya gitu loh. Jadi kita berpikir secara logika, formulanya itu seperti apa. Saya bawa panjenengan itu saya kirim untuk masuk kepada logika tadi. Kalau sudah siap, siap Pak Kapolsek. Dari unit. Oh, unit Intel. Iya. Oh, dari TNI. Iya, selamat datang. Monggo. Apa? Iya. Ada yang tanya lagi? Paham nggak tadi yang saya sampaikan? Paham ya? Melanjutkan Mas. Ye. Melanjutkan ya. Ye. Ini ya misalkan kita kan budaya 4 tahun. Kemudian saya tertarik saya katakan tadi bahwa ini kalau semuanya lapor, jangan laporan ini sangat mendukungkan karena ini karena menurut analisa saya data mereka hanya ini. Kemudian jangan sampai terjadi lapor balik, maka kan kita perlu kaji lah. Dikaji dulu apakah ini laporan kita nanti masuk atau tidak, sehingga laporan itu benar, berani, tidak dasar. Karena benar menurut saya bahwa itu kan milik desa umum, kita juga kabupaten, maka kita juga punya hak untuk makanya Mas Anjar. Iya Mas, tambahkan Mas, sekalian cari ahli hukum pidana. Jadi cari dulur-dulur atau teman-teman atau siapapun yang ahli hukum pidana, bawa kasus ini, coba tanyakan. Kalau sudah siap, go, itu aja, nggak usah di macam-macam lagi. Percaya sama saya, masuk di unsurnya. Kalau perlu tanya siapa ahli hukum pidana. Jadi pembuktian tadi Mas Martin, yang penting Pak asas pembuktian tadi. Jadi dari Mas Pur itu harus menyiapkan historisnya, terus kemudian prosesnya, kok bisa nah itu nanti ketemu nanti. Kalau bukti kan sudah ada, hanya prosesnya ini nanti. Iya. Ya. Jadi memang proses sama bukti itu berbanding lurus Mas, jadi melengkapi, saling mengait, saling melengkapi. Jadi saksi, bukti, petunjuk, itu anunya, teorinya begitu. Bukti segitiga itu saksi, bukti, petunjuk. Jadi kalau itu sudah memenuhi unsur-unsurnya, nggak ada masalah. Jadi bukti segitiga itu adalah itu. Saksi kan banyak, dulu kita, jenengan ini sejak awal dilatih pasti dikasih cerita bahwasanya PSHT awal itu 1922, pasti ceritain gitu. Gimana? Nah, sekarang itu tugasnya daripada sekum yang mengumpulkan tadi itu. Saksi banyak. Merek itu yang bikin bukan dia kok. Yang didaftarkan di dalam hak merek itu, hak paten merek itu kan bukan yang membuat dia patennya. Sudah ada sejak 22, bahkan yang membuat aja tidak ngaku. Ya benar. Beliau itu para pendahulu itu malu untuk mengakui membuat itu dulu. Ini ceritanya begitu ceritanya. Saya dulu dilatih sejak tahun 68, ya sama dengan panjenengan. Namanya ajaran itu ihur itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Jadi saya tahu bahwasanya itu adalah nilai organisasi. Oh ujuk-ujuk. Tahun 2017 ada yang memiliki atas nama pribadi
Iya ceritanya. Nah sekarang kalau jenengan di pressure dengan hak merek, masa menengahin? Udah tak kasih tahu begini. Tuh, kamu dapat dari mana itu? Misalkan, oh kamu pasangkan nilai saya, dari mana kamu dapat itu? Gimana caranya kamu dapat? Coba, ayo buktikan, bawa ya ke polisi. Gitu, peraturannya gitu. Jadi kalau dia nakut-nakuti, kita takut-takuti lagi. Ayo kita ke kantor polisi. Kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Ini maksud saya begitu, maksudnya gitu loh. Jangan menengahi nanti nangis, gitu kan? Cara nangis, geruduk dia menengahi. Jadi gini loh, ini kajian itu Mas harus semua hidup ya. Saya itu nggak pernah membawa senjata. Kalau saya tahu musuhnya banyak, berani. Teorinya begitu, jenengan dikasih akal sehat. Kalau jenengan kalah oleh Zatrate itu kan, nggak pernah ada yang kalah. Sekarang kalah saya, besok belum tentu. Gitu. Ya kan Zatrate kan gitu toh. Setia kepada hatinya sendiri. Kalau saya mengatakan saya tidak akan kalah sama jenengan, bahwa sampai mati pun saya nggak akan laku kalah. Karena saya sudah setia kepada hati saya, nggak akan kalah. Kalah hari ini, besok belum tentu kalah. Setia hati terhadap itu kan, setia kepada hatinya sendiri. Itu salah satunya obat bagaimana kita bisa menangkal COVID. Di dalam tulisan saya di WA itu jelas itu kalau ada yang membaca. Itu teorinya bagaimana kita mensugesti kepada diri kita sendiri, kita nggak akan kena COVID. Kalau kena, nasib. Tapi percaya sama saya, nggak akan kena. Kenapa? Coba lihat itu, orang gila, ada orang-orang yang pemulung, nggak pakai kaki itu, nggak pakai sendal, nggak pakai apa tangan gelipotan, nggak kena dia. Dia betul. Jangan menjuru kamar terus saja. Apakah itu mungkin nggak kena? Belum tentu. Dan yang penting saya itu yakin pada diri saya sendiri bahwasanya apa yang saya lakukan ini lillahi ta'ala. Saya keliling-keliling ini, ya insya Allah saya sehat dan akan mengatakan saya sehat. Dan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada saya. Itu karena saya setia pada hati saya sendiri. Kalau jenengan ragu-ragu, kok kayak aku kena, ya kena. Saya ke Banjarnegara, ke Palongan, kemana muter-muter itu dengan keyakinan tadi, saya menggunakan teorinya sejahtera. Keyakinan saya itu bulat. Dan saya tulis. Itu ada di dalam buku saya itu, dalam tulisan saya itu mengadopsi daripada itu dari universitas apa itu yang mengatakan begitu. Self suggestion. Jadi kita mensugesti diri kita sendiri bahwasanya kita tidak akan kena. Jadi misalnya ya ini menyimpang dikit nggak apa-apa lah kaitannya sama COVID. Sebenarnya nggak usah takut dengan COVID, tapi menghindari boleh. Karena memang itu aturannya. Kalau menurut pemerintah harus divaksin ya vaksin. Harus divaksin ya vaksin. Harus melalui 3M ya harus ikutin. Jangan merasa bahwa saya nggak akan kena. Terus karpet dewe ya enggak. Jangan kayak yang tadi itu yang cari pemulung itu. Ya jangan itu di luar di koordinator kita nggak bisa ngomongin itu sudah. Harusnya dari awal mereka menentukan. Monggo silakan mau bertanya lagi. Masih ada Mas Marti? Waduh saya senang sekali. Mas Marti itu juga kangen sama saya, udah lama nggak nanya. Ayo silakan. Monggo untuk dulu karena waktu dan tengah 11 ya. Kita buka satu lagi pertanyaan karena Mas Pur, Anda dan Mas Bambang juga besok masih ada acara yang kita juga harus tahu nanti pun jujur saja kita manfaatkan, kita ambil untuk beliau itu bisa rawuh di Padepokan dan langsung dihadirkan oleh teman-teman rakyat. Monggo ini mumpung kita masih
berkenan saya kasih waktu dengan satu lagi monggo. Sebelum ada yang bertanya, saya berikan informasi. Nomor HP saya 0812 12 111 33. Saya ulangi 0812 12 111 33. Ini nomor HP saya itu. Jadi semua jumlahnya 3. 111 jumlah 3. 12 3. 12 lagi 3. Jadi 3 memang. Jumlahnya 3. Monggo, silakan. Masih dikasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Yang rumahnya jauh itu Mbak E. Coba apa mau nanya apa? Khusus. Oh iya. Oh ayo, anak buah Mas Naim. Ya. Oh iya, monggo silakan. Jatai serakin yang di ruang anjur. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Lanjar, Mas Ciptono, serta Mas Marti sebagai ketua cabang yang di Agen. Oh Mas punten ya Mas. Yang saya hormati saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dari Nganjuk, Mas Lanjar. Nama saya Wakiman. Saya ketua cabang Nganjuk yang ditunjuk oleh dulur-dulur dari Nganjuk. Mungkin satu pertanyaan saja untuk kesempatan malam ini. Mungkin untuk masalah Padepokan, Mas. Tadi kan mungkin kita terlambat, mungkin tidak begitu jelas untuk masalah penjelasannya. Mungkin untuk arsip dokumen Padepokan itu apakah sudah dipegang oleh kepengurusan kita atau masih di bawah yang lama? Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Ya gampang banget itu jawabannya. Udah Mas, itu sudah dipegang oleh Mas Purwanto, yaitu sebagai sekretaris umum. Bahwasanya arsip itu ada Mas Purwanto. Kemarin arsip itu dilegeskan, ditempelkan baru, tanda tangannya baru, karena akan disita kan oleh notarisnya juga disampaikan. Jadi semuanya enggak. Itu makanya baik. Kalau kita nggak punya dokumen, baik dari mana saya? Bisa-bisa dibilang hoax, saya dilaporin sama Meresatin lagi. Jangan khawatir, semuanya kita udah siap. Terima kasih. Iya. Jadi mereka itu sekarang itu berusaha melalui kejaksaan. Kok tidak ada yang melaporkan Mas Lanjar ya? Wah, laporkanlah saya. Laporkan apa? Nah, saya dia melaporkan. Jadi balik kayak apa kayak gitu. Tapi saya udah diperiksa, udah diperiksa sana sini, Polda Metro sudah, yang di Polda Jatim juga sudah ada SP2HP yang ke-6, itu isinya penetapan tersangka. Yang di Polda Jatim sudah, yang di Polda Metro harusnya sudah, tapi karena pejabatnya ganti,
terus kemudian ada undang-undang ITE yang adendumnya diperbarui, ya ini yang menjadi terhambat. Yang belum itu begini, yang belum itu saya itu kan mantan, tapi saya nggak pernah direserse. Hidup saya diimban. Nah, sekarang bahasa saya itu begini. Yang namanya polisi itu manusia juga. Iya betul? Yang namanya yang nggak dian duit, ayam yang nggak dian duit. Iya betul? Ayam itu kasih duit, nggak ditotoli. Tapi kalau dikasih jagung, ditotol dia. Kalau sampai kapanpun polisi itu berhadapan sama saya, berani nggak meminta? Berani nggak? Ayo jawab. Ya nggak akan berani loh saya sini orang. Mana Pak? Dikasih duit, nggak akan berani. Tapi kalau namanya kita punya rezeki, ada pengertian, mereka sudah meriksa itu capek-capek. Kalau kita berikan apresiasi, asal nggak ketahuan sama orang lain loh ya, pikirnya nyokor, enggak. Saya nggak ada nyokor-nyokoran, demi Allah saya nggak ada. Saya ada asas pembuktian nanti. Tapi saya yakin masih mau. Kenapa? Dia sekarang memegang role-nya itu adalah dia yang berhubungan sama kejaksaan juga. Dia SPDP, sertifikat dimulai penyidikan, itu aja sudah berhubungan sama kejaksaan. Penyidikan, mulai penyidikan itu kan kejaksaan yang memberikan izin. Gimana? Kalau sudah P19 menjadi P21, hubungannya sama siapa? Kehakiman. Urusannya polisi itu banyak. Yang nyampe ke sana itu siapa yang mikirin itu? Gimana? Yang mikirkan saya, karena saya berhubungan dengan polisi. Dan saya ada mantan polisi, saya tahu. Tapi kan nggak mungkin mereka berani ngomong sama saya. Saya mau ngomong boleh kepada yang punya duit. Tapi kan belum tentu juga saya dikasih. Nanti dikira saya malah yang minta. Ini serba susah, jangan salah ya. Saya kalau sudah masuk kepada ranah itu, saya yang bingung. Sampai sekarang ini. Jangan menurut beranggapan bahwasanya polisi sudah dikasih duit sama saya. Enggak, justru karena nggak dikasih. Aku bingung juga. Jangan salah. Saya pakai teori tadi itu. Yang nggak dia duit itu ayam. Teori saya kan sederhana kan. Bener kan omongan saya? Apakah saya nggak memperhatikan mereka? Sangat memperhatikan. Cuma nggak di duit. Saya kalau punya duit, mas saya itu ketua yayasan. Seperak juga belum pernah saya makan duit yayasan. Padahal ya ada sisa-sisa sebetulnya yang saya audit sama auditor independen itu bisa ada 800. Yang saya audit dari apa? Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu 4M atau sekian. Jadi jangan dikira kita nggak pahit kita sampai kepada auditor independen kita panggil memeriksa itu. Semuanya sudah mau usur, pokoknya udah beres aja dengan dengar itu beres aja dari saya. Rasa susah-susah. Susahnya ke saya. Nanti jangan dikira PP nggak bekerja, enggak bisa apa udah sampai kepada anggota DPR bisa mobil. Saya sampai di DPR sekali sama staf berapa, dan itu bosnya saya, karena bintang 3 itu dulu komandan saya wakilnya, pernah jadi wakilnya, ada makan masih ada kolektor gitu lah. Saya pernah jadi mayor itu pernah jadi wakilnya beliau. Dua orang terkenal lah, pokoknya cukup dikenal sama militer. Sampai awal di sana juga. Sudah banyak yang sudah kita ini kan nggak mungkin saya cerita sama jenengan. Boleh opo aku cerita. Saya nggak boleh opo. Loh, ini beneran loh mas, ini saya itu sudah hampir putus asa. Putus asanya begini. Andai kan saya tidak berhasil 21 tahun
pengurusan baru. Saya nggak dipakai juga nggak apa-apa, saya senang aja. Selesai saya. Karena namanya parol itu kan akan membentuk pengurus baru. Gimana? Dan saya udah ngomong, saya nggak dipilih juga nggak apa-apa. Saya ngomong di depan para majelis guru, Zoom meeting. Izin Pak, asli, saya Mas. Kalau ini semuanya memang kesalahan saya yang posnya dalam masalah bidang hukum yang kasus-kasus ini dan saya nggak selesai. Saya siap mengundurkan diri Mas. Walaupun tidak mengundurkan diri, kalau dipecat pun saya nggak apa-apa. Apa jawabannya Mas waktu di sebelah saya? Ya, pecat Mas Anjar itu sopo. Nah, saya udah tahu kan jawabannya. Pengurusan 21 itu selesai nanti saya. Jadi nggak saya dipecat, saya udah tahu bahwa saya itu akan selesai, kan gitu tuh. Ya kalau mau diperpanjang kan dulu, perpanjang oleh pengurus yang baru, ya benar. Nah kalau enggak, ya selesai saya, pamit saya sekarang sama jenengan. Tenang aja Mas, Belanda masih jauh. Ayo. Kalau terakhir mungkin, Oke. bisa ya, untuk pemantapan. Oke. Ya, cerita-cerita Mas Anjar tadi banyak sekali tentang istilah yang tidak doyan begitu banyak. Nah, dengan adanya lika-liku seperti ini dari pihak kita dari atas bawah, ada sesuatu yang agak dalam. Apakah mungkin permasalahan hukum dan yayasan itu pandangan Mas Anjar yang dari tahap-tahap ini mungkin nggak melanturkan tidak berlanjutnya itu sampai burung itu sudah selesai atau belum? Jadi kalau ada jawaban burung sudah selesai, saya kira semuanya ini sudah belum. Karena takutnya nanti kalau perusahaan kita lebih tugas polisi lagi yang berat. Itu harus selesai. Jadi saya mau pandangan yang selalu mengikuti perkembangan dalam proses hukum yayasan itu, dalam final bulan Suro itu pandangan Mas Anjar sudah selesai atau belum, sehingga kita sudah lebih ayam atau jawaban sudah selesai. Itu yang kita harapkan semuanya. Terima kasih Mas Sederhana. Ini saya berproposal. Maka Mas Sederhana juga udah tahu jawabannya. Udah tahu nanya, gitu loh ya. Udah tahu bahwasanya keputusan ini kan bukan di saya. Saya bisa menjawab bagaimana ini. Oh ini selesai atau tidak? Oh ini di tangan polisi. Saya gimana jawabnya ini? Mau yang mana maunya gimana jawabannya? Yang enak. Oh selesai sebelum ini. Yang enak. Yang nggak enaknya, ya nggak tahu saya gitu. Saya mau yang mana jawabannya gitu. Yang penting kita begini. Ini adalah suatu persoalan yang sekarang kita hadapi. Saya sudah terbuka. Sudah sampai tersangka loh Mas, jangan salah. Mereka juga akan berusaha untuk supaya tidak jadi kasus. Mereka orang yang punya duit. Jadi kan itu nggak mereka punya, apa namanya, orang yang punya duit. Mau jadi wakil bupati duitnya berapa banyak? Coba, masa mau jadi tersangka? Ya pasti berusaha kan? Bagaimana? Twitternya nomor serinya. Saya nggak pakai duit. Sebetulnya ya kita ngomongnya itu ngomong yang enak lah. Ngomong yang enak maunya gimana? Jenengan pinginnya jawaban seperti apa? Persoalan sudah saya sampaikan sampai detail sampai ayat itu nggak duit itu. Persoalan tadi itu. Mau ngomong apa jenengan? Sekarang taruhlah duitnya ada, gitu kan? Duit itu mesti harus jatuh kepada orang yang berhak. Jangan dikira gampang, nembak sana nembak sini, duitnya entek arep ora ketemu jalannya, Pak.
Gak mudah loh. Jenengan punya duit, kalau duit itu tidak bermanfaat, itu pasti larinya kemana-kemana. Tapi kalau duit itu bermanfaat, waduh daging. Nah sekarang jenengan kata-kata saya itu coba dicernakan. Intinya bahwasanya semua persoalan itu harus apa? Harus kita itu sinergi sekali untuk mengakhirkan masalah ini. Itu aja. Semua persoalan, apa itu dengan segala macam tadi itu, ya uang, ya apa semuanya. Dan pasti itu dia akan ngomong, kecuali saya ngomong. Pamali soalnya kita ngomongin duit, gimana? Apalagi ngomongin duit untuk polisi lagi kan? Bukan, polisi itu sekarang sedang memproses. Dan sekarang hubungannya itu namanya sudah SPDP, sudah jadi tersangka, itu hubungannya sama kejaksaan. Supaya tahu ini jenengan ini, mereka bermainnya di kejaksaan. 3 kali kasusnya ini dibolak-balik oleh jaksa kepada polisi, 3 kali namanya P19 ini. Selesai kita. Kasus itu gak akan jalan. Coba kalian dimainkan di sana. Kalau polisi dikembalikan ke polisi, ini belum lengkap. Perbaiki lagi polisi lagi, belum lengkap. Perbaiki lagi belum lengkap, selesai. Alah. Dan mereka berusaha untuk itu ke sana. Karena yang bisa dipengaruhi ada di sana. Kalau dari polisinya sekarang ini sudah namanya tersangka, ini udah gak main-main. Sekarang itu dia sedang membuat benda resume itu diserahkan kepada jaksa untuk dinilai P19 atau P21. Kalau ini sudah P21, jaksa serahkan kepada hakim, tinggal mengatur sidang. Supaya jangan tahu. Jadi permainannya bukan di polisi. Saya bodoh. Saya tegaskan. Di sono mainnya, dibolak-balik berkasnya 3 kali. Selesai kita. Coba ini reserse atau apa? Nah ini ya, jawab deh, bener gak omongan saya? Saya sudah meninggalkan polisi sudah berapa puluh tahun. Dan saya bukan besar saya ya. Saya orang intel. Jujur aja saya orang intel. Jadi orang intel itu gampang kalau cara berpikirnya itu sederhana. Yang pertama ini jempol. Kalau Anda pengen mendapat jabatan yang baik, berprestasi dan sebagainya, itu kita harus menjadi orang nomor 1. Kalau pinter banget. Kalau pokoknya mencapai, pokoknya paling jempol lah. Dia keren. Kalau orang intel itu mas. Yang kedua apa? Kita sistem jari ya, ini 3 jari. Jari yang kedua ini apa? Ini caranya begini. Kalau nggak bisa kita jadi nomor 1 lagi, pakai sistem 2 jari. Ini. Gimana? Sekarang yang ketiga, ini saya yang baik. Ini saya bukan porno. Yang ketiga itu 3 jari kan? Ini kita laki-laki. Biasanya itu laki-laki itu yang cari apa? Loh, kita itu suap dengan cara-cara seperti begini nih. Ini 3 jari tadi.